Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Oke, berjumpa kembali bersama kakak, Kak Nike dan Kak Rahma pada video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan peluang empirik dari suatu percobaan, peserta didik dapat menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen, peserta didik dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian, dan yang terakhir peserta didik dapat menentukan peluang teoretik dari suatu percobaan. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu peluang empirik, yang kedua peluang teoretik, yang ketiga hubungan peluang empirik dan teoretik, dan yang terakhir tentu saja kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Sebelum kita belajar mengenai apa itu peluang, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui istilah-istilah apa saja yang ada dalam peluang. Oke, istilah yang pertama yaitu percobaan. Percobaan atau eksperimen adalah suatu usaha yang menyebabkan kemungkinan-kemungkinan. Contoh, usaha melempar koin. Pada usaha melemparkan koin, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu sisi angka, yang kedua yaitu munculnya sisi gambar. Istilah berikutnya adalah ruang sampel, himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi, dilambangkan dengan S. Banyaknya anggota S disimbolkan dengan N, buka kurung S, tutup kurung. Contoh, misalnya usaha melemparkan koin menghasilkan dua kemungkinan. S-nya yaitu angka dan gambar, maka NS sama dengan 2. Istilah berikutnya yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contoh, dari pelemparan koin, kita peroleh titik sampelnya adalah angka dan gambar. Oke, setelah belajar mengenai istilah pada peluang, kita akan menyusun anggota ruang sampel. Gimana caranya menyusun anggota ruang sampel? Untuk menyusun anggota ruang sampel, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan daftar anggota secara langsung. Yang kedua diagram pohon, dan yang terakhir yaitu tabel silang. Kita contoh, misalkan di sini kita akan melakukan kegiatan pelemparan dua uang koin logam. Tentukan ruang sampelnya. Nah, yang pertama kita gunakan mendaftar langsung anggotanya. Misalkan kalau ada dua koin, maka kemungkinan munculnya itu ada angka dan gambar. Jadi ruang sampelnya buka kurung kurawal AA, AG, GA, dan GG. Cara yang kedua yaitu menggunakan diagram pohon. Jadi kita pakai diagram alur ya. Jadi uang logam itu kemungkinan dilempar pertama itu ada kemungkinan angka dan gambar. Masing-masing angka ini dan gambar ini jika kita lempar juga akan memiliki dua kemungkinan, yaitu masing-masing angka dan gambar. Maka kita peroleh angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya yaitu menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel artinya kita harus menyusun kemungkinan pelemparan uang koin dengan baris dan kolom. Jadi pada baris dan kolomnya kita letakkan kemungkinannya ada angka dan gambar. Jadi hasilnya itu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Oke, udah ya. Sekarang kita masuk ke materi inti kita mengenai peluang. Apa sih peluang? Oke, adik-adik, ada yang udah pernah dengar ramalan cuaca belum? Nah ya,
Ramalan cuaca, misalkan nih, kalau adik-adik pernah nonton berita, biasanya ada tuh ramalan cuaca. Misalkan pada hari ini akan diramalkan akan turun hujan petir. Nah, ya, itu merupakan salah satu contoh dari peluang. Atau adik-adik pernah melakukan punya koin, ngelempar koin. Nah, itu juga merupakan contoh dari peluang. Nah, punya dadu mungkin pernah ya main ular tangga. Nah, ular tangga itu juga merupakan aplikasi dari peluang. Jadi sebenarnya peluang ini sangat akrab sekali di kehidupan sehari-hari kita. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu peluang? Oke, jadi peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Peluang itu ada beberapa jenis. Yang pertama, peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan banyaknya kemungkinan yang terjadi terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. PA sama dengan NA per N. PA adalah peluang empirik, NA adalah kemungkinan yang terjadi, dan N adalah banyaknya percobaan. Contoh, dari pelemparan dadu sebanyak 30 kali, diperoleh munculnya dadu angka 5 sebanyak 5 kali. Peluang empirik munculnya dadu angka 5 adalah, jawab. Jadi kemungkinan untuk muncul angka 5, jadi NA-nya sama dengan 5. Karena dia dilempar sebanyak 5 kali ya. Banyaknya percobaannya ada 30. Jadi PA sama dengan NA per N. Jadi 5 per 30 disederhanakan maka jadi 1 per 6. Yang kedua yaitu peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dengan banyaknya ruang sampel. PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang, NA banyaknya kemungkinan, NS adalah ruang sampel. Contoh, peluang teoritik munculnya dadu angka 4 dari pelemparan sebuah dadu. Jadi NA-nya kalau muncul mata dadu angka 4 itu adalah 1. Ruang sampelnya kita peroleh NS. NS-nya 6. Jadi PA sama dengan NA per NS kita peroleh. Yang selanjutnya kita belajar mengenai kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang diamati. Yang mana sih yang merupakan kejadian? Jadi contoh nih, melempar dadu 1 kali, maka kemungkinan munculnya angka 5, yaitu 1 per 6. Nah, kemungkinan muncul angka 5 inilah yang dinamakan dengan kejadian. Selanjutnya ada jenis-jenis kejadian. Ada kejadian sederhana. Kejadian yang memiliki 1 titik sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah koin. Kejadian sederhananya yaitu munculnya angka A dan munculnya gambar itu adalah G. Selanjutnya, kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang memiliki lebih dari 1 titik sampel. Contoh, pada percobaan pelemparan dadu, maka kejadian majemuknya itu adalah misal kejadian muncul angka ganjil. Angka ganjil pada dadu ada 1, 3, 5. Atau kejadian muncul angka kurang dari 4, 1, 2, 3 ya. Selanjutnya ada komplement kejadian. Tidak munculnya suatu kejadian. Disimbolkan dengan A pangkat C. Peluang tidak munculnya suatu kejadian itu simbolnya P A pangkat C. Contohnya, oke, sebelum contoh kita buat rumusnya dulu ya. Jadi komplement kejadian itu dirumuskan dengan PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Atau PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. PA itu peluang munculnya kejadian A. PA pangkat C merupakan peluang tidak munculnya kejadian A. Contoh, baru kita masuk contoh ya. Contohnya, pada percobaan melempar dadu, berapa peluang munculnya mata dadu bukan 6? Artinya kita harus cari dulu peluang munculnya mata dadu 6 ya. Jadi ruang sampelnya NS kalau 1 dadu 6 ya. Jadi kalau mata dadu 6, NA-nya berarti 1. Peluang munculnya mata dadu 6, PA sama dengan NA per NS, kita peroleh 1 per 6. Maka peluang munculnya bukan 6, berarti 1 dikurang 1 per 6. Jadi dapatnya 5 per 6. Selanjutnya kejadian majemuk. Yang pertama yaitu gabungan 2 kejadian tidak saling lepas. Peluang gabungan antara 2 kejadian diperoleh dengan menjumlahkan peluang 2 kejadian tersebut, kemudian menguranginya dengan peluang kejadian bersama.
Dirumuskan dengan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. PA gabung B itu peluang gabungannya, PA merupakan peluang kejadian A, PB merupakan peluang kejadian B, dan PA iris B merupakan peluang kejadian bersama. Contoh, sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan peluang munculnya bilangan ganjil dan bilangan prima. Nah, jadi di sini ada yang ditanya peluang ganjil dan prima ya. Kita misalkan dulu A itu merupakan munculnya bilangan ganjil. Jadi NA-nya itu kita peroleh 3 ya, 1, 3, dan 5. Jadi PA sama dengan NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 6. Jadi 3 per 6. Selanjutnya B itu kejadian untuk bilangan prima. NB-nya 3. Kenapa 3? Karena ada 2, 3, dan 5. Jadi PB-nya 3 per 6. Selanjutnya kita cari irisannya. Jadi A iris B itu yang sama. Yang samanya ada 3 dan 5. Jadi peluang A iris B ada 2 per 6. Selanjutnya baru kita cari peluang gabungannya. Jadi peluang gabungan A dan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 2 per 6. Hasilnya 4 per 6 disederhanakan jadi 2 per 3. Selanjutnya, kejadian majemuk yang kedua itu adalah gabungan dua kejadian saling lepas. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika tidak mempunyai elemen atau anggota yang sama. Dirumuskan dengan peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB. PA itu peluang kejadian A dan PB itu peluang kejadian B. Selanjutnya, contoh. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang muncul jumlah angka kedua dadu sama dengan 3 atau 10. NS-nya berarti karena 2 buah dadu, 6 pangkat 2, kita peroleh 36. Jadi A itu untuk jumlah angka dadu 3, maka A-nya itu adalah 1, 2, 2, 1. NA-nya kita peroleh 2. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 2 per 36. Selanjutnya untuk B itu jumlah angka 10. Kalau yang 10 itu berarti ada 4, 6, 5, 5, dan 6, 4. Jadi NB-nya itu ada 3. Jadi PB-nya 3 per 6. Nah, setelah itu baru kita cari peluang gabungannya. Jadi PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Jadi 2 per 36 ditambah 3 per 36 kita peroleh 5 per 36. Kejadian yang terakhir yaitu dua kejadian saling bebas. Peluang artinya kedua kejadian itu tidak saling mempengaruhi. Jadi peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Begitu juga sebaliknya. PA iris B sama dengan PA dikali PB. Contoh. Dua buah dadu dilemparkan. Peluang muncul angka genap pada mata dadu pertama dan ganjil prima pada dadu kedua adalah NS-nya itu sama dengan 6. A untuk angka genap dadu pertama, itu A-nya berarti 2, 4, 6. Jadi NA-nya sama dengan 3. Terus PA-nya berarti 3 per 6. Selanjutnya kita cari B-nya. B itu untuk mata dadu prima ya, berarti 3 dan 5. Jadi NB-nya sama dengan 2, maka PB-nya kita peroleh 2 per 6. Jadi PA iris B itu sama dengan PA dikali PB, maka kita peroleh 3 per 36 dikali 2 per 36, dapatnya 6 per 36. Oke, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Pada evaluasi ini terdiri dari 4 buah soal. Soalnya dapat dilihat pada slide masing-masing dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan dikerjakan. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan menghubungi kontak person yang ada pada
slide terakhirnya ya. Oke, itu saja untuk materi kita pada hari ini. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.